Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat edukasi? Kita jumpa lagi pada acara Klinik Data Pendidikan untuk edisi hari ini. Ya, ini tema hari ini penting sekali untuk ditindaklanjuti oleh satuan pendidikan dan untuk menjadi perhatian para kepala satuan pendidikan dan juga operator sekolah ya. Karena ini terkait dengan kelancaran pencairan dana BOSP. Ya, kita akan bergabung dengan para staf data dan statistik pendidikan Pusdatin Kemdikbudristek. Nanti kita akan bicara dengan Mas Mursid Triasmanto ya, dan juga Mas Bayu Aji. Kita tunggu beliau berdua. Dipersilakan yang akan mengajukan pertanyaan boleh di kolom chat untuk nanti kita bahas ya. Oke, kita coba undang. Halo Mas Mursid dan Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, atur posisi dulu ya. Baik. Mas Aji ini sejak awal ini mendampingi kita di Klinik Data Pendidikan, tapi baru muncul hari ini ya. Selamat Mas Mursid juga bertemu. Mudah-mudahan ini pertemuan yang ditunggu-tunggu juga oleh Satuan Pendidikan, karena isu yang diangkat ini banget ya. Untuk edisi kali ini temanya adalah penanganan residu data pendidikan dalam rangka cut-off bantuan operasional Satuan Pendidikan. Yang jadwalnya ini udah di depan mata ya. Baik, Mas Mursid dan Mas Bayu Aji, kalau sudah siap, boleh ya menyapa sahabat edukasi, atau kalau ada yang dikenal ini para operator sekolah yang bergabung di sini, boleh disapa. Silakan, Mas Mursid duluan ya. Ya, baik. Sahabat edukasi, selamat siang Mbak Wita dan tim radio Suara Edukasi. Perkenalkan, saya Mursid, salah satu staf di substansi data dan statistik pendidikan, salah satu substansi di Pusdatin gitu ya. Yang kami memang lebih fokus untuk penanganan data-data pendidikan gitu ya, lebih spesifik di sana. Ini Mas. Terima kasih Mas. Ya. Terima kasih ya, mau meluangkan waktu untuk yang perdana ini. Kalau Mas Aji itu nggak perdana, cuman di balik layar. Sekarang baru mau muncul. Silakan Mas Aji. Hai sahabat edukasi, perkenalkan saya Bayu Aji dari substansi data dan statistik pendidikan. Kali ini saya bersama Mas Mursid akan membahas terkait penyelesaian residu data pendidikan. Ya, oke Mas. Ini kalau lihat dari temanya gitu, apakah pihak Satuan Pendidikan itu sebetulnya sudah langsung terkoneksi ya, bahwa ini adalah satu hal yang ya bisa dibilang SOS nih, harus sudah jadi perhatian, atau memang perlu dijelaskan ulang kembali nih, tema tersebut itu mengarah kemana gitu Mas? Mungkin secara gambaran umum mengapa diangkat begitu hari ini. Mas Mursid dulu kali ya. Ya, topik ini emang sedikit mendesak kalau dari sisi kami. Kenapa? Karena setiap tahunnya memang program prioritas, salah satunya bantuan operasional ini memang tiap tahun Mbak sebenarnya. Jadi tiap tahun pasti penyelenggara program dari bantuan operasional ini menetapkan data penerimanya. Gitu. Nah, kebetulan untuk bantuan operasional kan cut-off-nya setiap tahun itu di akhir Agustus, 31 Agustus. Artinya sekolah-sekolah harusnya sudah paham bahwa pada akhir Agustus datanya ini akan dipakai sebagai data program untuk bantuan operasional. Jadi sekolah-sekolah harusnya maksudnya gini, sekolah itu harusnya sudah mulai sadar bahwa
kalau mereka nggak mengirimkan data atau nggak memutakhirkan data atau tidak memperbaiki data-data yang tidak validnya, itu bisa bermasalah ketika programnya berlangsung. Gitu. Kayak misalkan data-data yang belum valid itu kan pasti nggak akan dipakai untuk program kan, gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin itu harusnya menjadi penerima, tapi karena datanya nggak valid, gitu, akibatnya itu dikesampingkan. Ya, yang dampaknya nanti yang rugi ya sekolah. Kalau misalkan bantuan operasional, gitu ya, nanti bisa jadi sekolahnya tidak bisa menerima bantuan operasional ini. Padahal kita tahu bersama bahwa bantuan operasional ini merupakan dana yang sangat penting, yang paling vital untuk keberlangsungan proses pembelajaran di sekolah. Gitu. Makanya kita mau apa ya? Kita mau sekolah ataupun dinas pendidikan itu bisa lebih apa ya, lebih aware lah ya, karena udah masuk tinggal hitungan jari sih kalau menuju 31 Agustus ini, jadi nggak bisa kita santai-santai di masa waktu ini. Jadi validasi data satuan pendidikan ini benar-benar menjadi syarat mutlak untuk cairnya dana BOSP ini ya Mas ya? Iya, jadi kalau masih ada data residu, itu konsekuensinya dana BOSP tidak bisa cair atau terlambat cair atau gimana, Mas? Ya, paling parahnya ya sekolah tidak menerima bantuannya. Gitu, kayak misalkan gini, kalau kita lihat juknis untuk bantuan operasional ini, itu memang sudah ditetapkan oleh Permendikbud, gitu ya. Dan di juknis itu untuk bisa menerima bantuan operasional itu ada persyaratan yang memang harus dipenuhi oleh sekolah, gitu ya. Salah duanya adalah tentang datanya. Yang pertama adalah tentang data sekolah. Kayak misalkan atributnya adalah izin penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Nah itu harus diupdate. Saat nanti cut off 31 Agustus, izin penyelenggaraannya saat data itu di cut off itu harus masih berlaku. Jadi kalau ada sekolah yang terlambat mengupdate izin penyelenggaraan pendidikannya, ya bisa jadi sekolahnya tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan operasional. Dampaknya apa ya? Sekolah mungkin tidak menjadi sekolah penerima bantuan. Terus kalau misalkan berikutnya tentang data peserta didik. Data peserta didik ini kita tahu bersama bahwa jadi data yang penting dalam bantuan operasional sebagai pengali besarnya bantuan yang diterima. Kayak misalkan gini sederhananya, kalau satu sekolah punya 100 siswa, berarti bantuan operasional yang harus diterima itu adalah 100 kali biaya per orangnya. Misalkan untuk SD 600.000 gitu ya, berarti 100 siswa kali 600.000, berarti itu adalah bantuan operasional yang bisa diterima oleh sekolah seharusnya. Tapi kalau misalkan dari 100 itu 50 tidak valid, berarti yang dibayarkan oleh pusat itu adalah separuh dari siswanya, 50 kali 600.000. Berarti ada sebanyak dana yang gagal terkirim ke sekolah karena datanya tidak valid. Yang rugi sebenarnya sekolah, karena biaya penyelenggaraan pendidikan kan tetap ya, gitu. Tapi biaya yang diterima justru lebih sedikit karena datanya belum valid. Itulah gambaran. Ilustrasi gampangnya gitu. Jadi kalau siswanya nggak valid seluruhnya, berarti hanya dihitung besaran bantuan operasional sebanyak data yang validnya saja. Oh, begitu ya. Jadi ada dua skema, ada yang mungkin sama sekali tidak cair, ada yang cair tidak utuh gitu ya, jumlahnya ya, dipotong dari data yang tidak valid tadi. Nah, jadi izin penyelenggaraan satuan pendidikan itu harus diperbarui setiap tahun, begitu? Ya, kalau izin penyelenggaraan kan ini tergantung dari si lembaga pembinaannya ya, kayak misalkan dinas pendidikan. Izin penyelenggaraannya ini apakah memang dimutakhirkan per tahun atau per 3 tahun atau per 5 tahun, itu masing-masing dinas sepertinya punya kebijakan yang berbeda. Tapi intinya, kenapa harus ada izin penyelenggaraan? Itu sebenarnya salah satu bentuk kontrol dari dinas pendidikan.
untuk memastikan bahwa di sekolah itu memang ada izin penyelenggaraan yang mana itu dilegalisasi oleh dinasnya. Gitu. Baik. Nah, sekarang mengenai validasi data apa saja nih yang butuh divalidasi ya Mas ya? Data-data residu apa saja yang harus jadi perhatian baik operator sekolah, terutama juga kepala sekolahnya? Jadi sebenarnya ada cukup banyak kalau lihat kita juknisnya, kan acuannya kalau ingin dapat program atau dapat bantuan, kita merujuk ke juknisnya aja, karena di sana ada syarat-syaratnya. Nah, terkait dengan data yang dikelola Pusdatin, itu sebagaimana yang kita informasikan lewat surat edaran Kepala Pusdatin, itu sudah kami buatkan surat edaran sebenarnya, Pak. Jadi yang berkaitan dengan data ini, setidaknya yang harus segera ditindaklanjuti itu adalah izin penyelenggaraan tadi, izin penyelenggaraan satuan pendidikan, kemudian yang kedua adalah validitas data peserta didik. Peserta didik ini biasanya kaitannya dengan NISM. Itu kita masih banyak menemukan residu-residu peserta didik yang ternyata sudah ada, datanya dikirimkan ke pusat, tapi ternyata gagal punya NISM. Karena datanya memang belum baik gitu, masih ada data yang tidak valid. Akibatnya apa ya? Tadi NISN-nya gagal terbit untuk siswa tersebut. Nah, kita tahu juga bahwa NISN itu merupakan hak semua peserta didik. Artinya semua peserta didik itu sebenarnya harus punya NISN. Gimana pun caranya, sekolah harus mengusahakan memperbaiki datanya supaya NISN bisa terbit untuk semua siswanya. Nah, itu kita masih temukan residu NISN ya, residu siswa belum punya NISN. Terus ada kasus juga residu NISN ganda namanya, kalau kita sering informasikan ke masyarakat gitu ya. Ini adalah kasus di mana satu peserta didik itu terdaftar di beberapa satuan pendidikan. Individunya satu gitu ya, tapi ada dua sekolah yang mengklaim siswa yang sama. Nah, ini kan anomali ya, karena siswanya itu hanya satu tunggal gitu, tapi kok bisa dua sekolah atau lebih mengklaim satu siswa yang sama. Nah, itu harus segera diperbaiki. Sebenarnya tindak lanjutnya adalah untuk memverifikasi sebenarnya siswa ada di mana, karena pasti ada satu sekolah yang salah gitu. Siswanya memang sudah tidak ada di situ, tapi secara pendataan masih terdata di sekolah tersebut. Nah, itu juga kendala sebenarnya, maksudnya itu menghambat dalam program bantuan operasional ini. Jadi kalau digambarkan program, kalau misalkan kita menemukan data ganda gitu ya Mbak, ketika ada data ganda misalkan di dua sekolah, siswanya sama, dampaknya adalah kedua sekolah itu tidak akan dihitung siswa gandanya. Jadi kalau misalkan ada 10 siswa yang 2 ganda, berarti yang dicairkan bosnya hanya 8 siswa saja. Yang ganda itu tidak akan dihitung sebagai pengali untuk besarnya bantuan operasional. Nggak di sekolah yang A, nggak di sekolah yang B ya? Tidak terhitung ya, dua-duanya ya? Dua-duanya rugi. Dua-duanya nggak akan menerima untuk data ganda tersebut. Karena resikonya kalau pusat mencairkan 2 kali, itu kan double counting ya Mbak ya. Maksudnya ada kerugian negara juga di situ kalau misalkan dibayarkan 2 kali untuk satu siswa yang sama. Baik. Pasti ada sekolah yang salah sih sebenarnya di situ. Iya. Terus tentang residu peserta didik juga yang memang lagi kita gembor-gemborkan, itu masalah updating atau pemutakhiran data pendudukan. Karena bagaimana Perpres 1 data itu mengamanahkan kita bagaimana caranya data yang ada di Kemendikbud itu berelasi dengan data pendudukan. Makanya data Dukcapil itu adalah rujukan pendataan di Kementerian Pendidikan. Jadi data-data peserta didik, data-data PTK dianggap valid ketika datanya sesuai dengan data Dukcapil. Itu masih banyak kita temukan data-data yang belum padan dengan data Dukcapil. Jadi ada 4 fokus ya, kalau kita lihat di surat edarannya Kepala Pusdatin terkait izin operasional, izin penyelenggaraan pendidikan di sekolah, tentang NISN kosong, NISN ganda, dan juga
pemutahiran data identitas peserta didik. Itu sih fokusnya. Baik. Ini ada pertanyaan yang terkait ya Mas dengan penjelasan tadi, boleh dijawab ya? Dari akun Tonia Hadiwijaya, kalau NISN ganda, padahal di sekolah lama sudah tidak aktif, apakah perlu pengajuan merger data ke Dinas Pendidikan Provinsi? SLB Negeri Sidomulyo. Oh, silakan. Ini data ganda ya? Ya. Ya. Untuk data ganda, sebenarnya kalau kita bicara pengelolaan NISN dan peserta didik, itu Pusdatin sudah mengembangkan aplikasi namanya Verval PD. Verval PD ini bisa diakses oleh operator sekolah, oleh operator dinas, sama operator di pusat, Pusdatin misalkan. Gitu ya. Nah, khusus untuk perbaikan NISN ganda, gitu ya. Itu bisa diproses lewat aplikasi tadi, aplikasi Verval PD. Itu kami siapkan fiturnya namanya pengeluaran data ganda. Ya, jadi kalau misalkan siswa tercatat ganda di 2 satuan pendidikan, gitu ya, di sekolah yang betul itu bisa merequest ke Pusdatin untuk mengeluarkan data ganda di sekolah lainnya. Jadi ada tahapan dan mekanisme seperti itulah, di mana sekolah itu di mana siswa berada sekarang itu harus membuktikan, harus mengunggah dokumen gitu ya, bukti bahwa siswanya saat ini bersekolah di tempat yang di sekolah tersebut gitu. Jadi ada bukti itu yang harus diunggah. Nanti setelah diajukan oleh sekolah, pengajuan tersebut Pusdatin yang proses, kami cek dokumennya. Kalau misalkan dokumennya sesuai yang kami tetapkan, itu nanti kami bisa bantu untuk proses data gandanya tadi. Nantinya setelah dieksekusi oleh kami, datanya akan jadi tunggal, tidak akan terdeteksi ganda lagi. Itu sih. Gitu. Apa gambarannya seperti itu? SLA-nya berapa lama Mas sejak pengajuan? Ya, normalnya sih 1 kali 24 jam normalnya. Cuman kan di masa ini nih, ini lagi banyak ya antrian ya. Misalkan tsunami ya kalau kita bilang ya, pengajuan dari sekolahnya sangat banyak, sangat cepat gitu ya, dalam 1 jam itu bisa beribu-ribu gitu ya. Itu kami sedang proses percepatan. Baik, yang berikutnya ya Mas ya, mudah-mudahan terjawab ya yang tadi dari akun Lailatul Qadriyah. Izin bertanya, jika di data quality control izin pendirian masih silang merah, padahal di Verval SP sudah di-input dan disetujui, itu pengaruh atau tidak ke penerimaan BOS P? Silakan. Ya, kalau bicara izin penyelenggaraan, memang Pusdatin juga sudah siapkan aplikasinya. Jadi kalau misalkan terdeteksi sebagai residu izin penyelenggaraan pendidikan, kita ada aplikasi namanya Verval SP, verifikasi validasi satuan pendidikan. Yang perbaikin siapa ya? Perbaikin operator sekolah, gitu ya. Tapi memang pemutakhiran izin penyelenggaraan pendidikan ini butuh persetujuan dari Pusdatin juga. Jadi kalau misalkan sudah diunggah, tapi memang residunya atau indikator residunya masih merah, bisa jadi memang belum diproses sama Pusdatin, masih dalam antrian. Tapi itu sudah benar, prosesnya diajukan lewat Verval. Sambil sekolah menunggu persetujuannya sudah diproses atau belum, gitu ya, dan dokumennya berhasil diunggah atau tidak. Ya, ini untuk kasus yang seperti ini, yang dalam antrian bisa dijamin ya Mas ya, sebelum akhir Agustus ini sudah aman ya data pendidikan mereka gitu ya. Yang dalam antrian dijamin aman ya Mas ya, yang dalam antrian untuk ditangani. Oh iya, kita memang lagi proses itu Mbak, lagi percepatan untuk itu. Ya harapannya sebelum cut-off itu kami sudah selesai. Baik, kita lanjut ya ke akun Hendra Freddy, izin penghapusan NISN ganda, tapi datanya nggak ada nih, jadi dilengkapi ya. Izin penyelenggaraan itu sama seperti izin operasional bukan? Dari Dian Nur Hikmah 31. Siapa yang mau? Mas Haji? Ya.
Jadi kalau untuk istilah dulunya itu kan izin operasional, tapi sekarang itu bahasanya itu izin penyelenggaraan. Jadi di sini izin penyelenggaraan itu bisa berbentuk SK izin operasional dari dinas atau lembaga yang itu sama. Oh iya. Jadi nomenklaturnya baru sekarang ya, izin penyelenggaraan. Baik. Kita cari lagi pertanyaan berikutnya dari Anugrah Dewa 13. Izin tanya, yang residu nama orang tua, tapi di KK dan akta bukan nama orang tua kandung, melainkan nama orang tua angkat. Kebetulannya menggunakan nama orang tua angkat tetap nggak bisa. Bagaimana caranya? Bisa ditangkap Mas Haji? Oh, oke. Jadi sebenarnya kita tuh di Pusdatin itu kan kita sudah integrasi ya dengan data yang ada di Dukcapil Pusat. Jadi sebenarnya tuh kita tuh tutup mata Mbak. Jadi maksudnya tutup mata tuh kita hanya mengacu data yang tercatat di Dukcapil Pusat. Jadi kalau misal datanya memang dirasa belum sesuai, jadi memang harus dibetulkan dulu di Dukcapilnya. Itu kadang-kadang juga data yang ada di Dukcapil daerah itu belum update juga di data yang ada di Dukcapil Pusat. Begitu. Jadi memang harus diselesaikan dulu di tingkat Dukcapil daerahnya. Kalau memang dirasa datanya tersebut belum sesuai. Jadi kalau misalnya tadi kakaknya gimana Mbak? Jadi residu nama orang tua di KK dan akte bukan nama orang tua kandung, melainkan nama orang tua angkat. Pembetulannya menggunakan nama orang tua angkat tetap nggak bisa. Oh gitu. Mungkin orang tua kandung bisa. Jadi memang kita tuh memang apa ya? Menyerahkan sepenuhnya kepada yang tercatat di Dukcapil. Jadi kalau memang orang tua angkatnya enggak istilahnya ketika melakukan perbaikan memang itu enggak sesuai, berarti memang ada di Dukcapil Pusat nama orang tuanya bukan orang tua tersebut, begitu. Ya berarti langkahnya tuh lebih baik mengupdate data atau menggunakan data yang memang sudah tercatat di Dukcapil Pusat, gitu. Lebih baik yang mana nih? Nah, kalau menurut saya ya tergantung. Jadi misalnya kalau memang dirasa itu datanya belum benar, itu diperbaiki dulu di Dukcapilnya Mbak, agar data yang kita ambil di Dukcapil Pusat itu terupdate juga. Jadi jangan kalau misalnya di Dukcapil Pusat salah, ya memang harus dibetulkan, jangan malah mengikuti data yang salah. Jadi saran saya kalau memang data yang di Dukcapil Pusat itu salah, dibetulkan dulu di Dukcapil daerah, agar nanti setelah diperbaiki, minta update datanya ke Dukcapil Pusat. Begitu ya. Waktunya sempat atau tidak nih? Jadi intinya itu tadi yang saya sebutkan di awal, kalau rujukan data itu ya datanya Dukcapil. Jadi apapun yang tertulis di Dukcapil itu kami anggap benar. Jadi pendataan kalau dapotiknya ingin dianggap benar, bikin sesuai sama persis dengan yang tertulis di Dukcapil. Kalau yang di Dukcapil dirasa tidak sesuai atau ada yang salah, selesaikan dulu di Dukcapil, baru pendataan di dapotik disesuaikan dengan pendataan Dukcapil. Gitu. Ya. Berikutnya ya, mudah-mudahan terjawab. Dari Anissa Nurhayati, untuk identitas yang sudah sesuai data, namun masih termasuk di residu bagaimana? Itu sebenarnya sama aja sih Mbak. Jadi kadang-kadang itu tidak sesuai, kita cek dulu Mbak. Maksudnya kan di portal PD itu kan ada tabel residu. Nah, itu kalau belum sesuai, itu biasanya silang merah gitu kan. Nah, itu kalau muncul silang merah, itu tandanya itu belum sesuai dengan yang ada di data Dukcapil.
ketika menentukan itu yang sudah sesuai dengan kakak atau dokumennya, itu saran saya itu kan katanya ketika masuk kita kan harusnya sudah melalui proses itu ya pemadanan dukcapil secara otomatis. Tapi untuk beberapa hari yang lalu itu kan pemadanannya tersebut agak terjadi. Teman-teman yang silang merah itu coba dulu untuk edit identitas untuk data peserta didiknya. Jadi dicoba dulu. Kalau semisal sesuai itu nanti akan muncul kotak dulu ya. Nah nanti setelah sesuai berhasil, kemudian kembali lagi ke tabel residu. Nanti itu akan di-refresh. Nah, nanti setelah di-refresh nanti akan centang hijau. Kalau centang hijau itu berarti sudah sesuai dengan data dukcapil. Begitu ya, Bapak Ibu, langkah-langkahnya. Jadi ada langkah-langkah mandiri yang bisa dilakukan. Tapi kalau ternyata hasil akhirnya masih itu ya, cross ya, masih merah, berarti harus. Jadi kalau semisal ternyata masih apa ya, data yang diinputkan itu memang masih ditolak oleh Verval PD atau maksudnya tidak berhasil diperbaiki, padahal udah sesuai dengan yang diinputkan, udah sesuai dengan KK. Nah itu berarti kembali lagi kasus yang tadi Mbak, jadi data yang ada di Dukcapil daerahnya itu belum ngupdate ke Dukcapil pusat. Ya betul. Jadi saran saya koordinasi lagi dengan Dukcapil daerah, minta untuk mengupdate datanya ke Dukcapil pusat. Ya, banyak itu ya? kejadian kayak gini sih Pak. Ya, kejadiannya tuh kayak kita kan kalau orang tua tuh memang berpegangnya pada kartu keluarga kan Mbak. Pegangan tuh cuma kartu keluarga. Nah itu yang diserahkan ke sekolah. Nah kalau kita ngurut ke atas, kartu keluarga kan sebenarnya yang terbitkan adalah Dukcapil daerah. Nah Dukcapil daerah ini ya levelnya kabupaten kota lah, kayak misalkan gitu. Nah orang tua sama sekolah patokannya itu, tapi kadangkala data Dukcapil di kabupaten kota itu belum terkirim sampai Dukcapil pusat, sedangkan data yang dipakai di Dapodik gitu ya, pemadanan data di Dapodik, di EMIS itu menggunakan servis atau membaca data dari Dukcapil pusat, sedangkan data dari Dukcapil daerah itu belum terkirim. Jadi kita sudah ngisi datanya sesuai KK nih yang dari Dukcapil daerah, tapi data itu ternyata belum terkirim sampai Dukcapil pusat. Akibatnya ketika dipadankan ya belum kebaca datanya gitu sebagaimana yang tertulis di KK. Makanya kalau terjadi seperti itu biasanya kami kembalikan ke si pemilik datanya, ke sekolah, ke orang tua untuk lapor ke Capil daerah aja untuk memastikan datanya disinkronkan atau dikirimkan ke Capil pusat dari Capil daerah tersebut. Ya, kuncinya di situ ya, berarti ya, Bapak Ibu ya. Ya, ya semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Dari Endah Budi 8582, residu rombel. Padahal di quality control hanya satu-satunya sekolah dan satu-satunya rombel. Residu NISN kosong tapi NISN ada. Solusinya bagaimana? Iya. Kalau yang masalah dikategorikan sebagai residu NISN kosong, tapi sebenarnya sudah punya NISN, sebenarnya itu tinggal tunggu 1 hari saja sih. Memang ada keterlambatan updating residu, gitu ya. Harusnya sudah update, harusnya sudah tidak berstatus residu, tapi kadang ya ini salah satu dampak ini ya, padatnya akses data gitu ya. Nah, jadi ada keterlambatan update yang harusnya sudah bukan residu tapi masih berstatus residu. Sebenarnya itu tinggal tunggu keesokan harinya sih, Pak. Tunggu sehari ya. Baik. Ya. Kita lanjut, ada lagi. Oh ini. Dari Denik Gaisyatul. Saya sudah memperbaiki NISN ganda sejak hari Jumat, tapi sampai hari ini belum hilang dari residu. Ya, ini laporan nih. Silakan. Ya, itu masalah antrian sih, sama dengan yang sebelumnya, Pak. Ditunggu ya, berdoa semoga lancar. Ya, dari Hairudin ini 338.
apakah NIK tidak valid itu tidak akan terhitung? NIK Apa Mbak? tadi sudah dijelaskan sebetulnya. Apakah NIK tidak valid itu tidak akan terhitung? Mungkin tidak Saat valid. ini, Nah, ya, dampaknya sebenarnya ke siswa-siswa yang belum punya NISN kalau NIK ini. Ketika NIK-nya belum valid, tapi sudah punya NISN, itu tetap terhitung sebagai penerima bantuan, karena NISN-nya sudah ada. Nah, masalahnya, kalau siswanya belum punya NISN, terus NIK-nya belum valid, karena NIK ini adalah syarat untuk penerbitan NISN. Gitu. Jadi, sebenarnya aman kalau NIK-nya tidak, maksudnya nggak aman juga, itu harus diperbaikin. Tapi untuk BOS, untuk bantuan operasional ini, sebenarnya NISN yang jadi penghitungannya. Berapa banyak siswa yang sudah punya NISN valid. Kalau NIK, itu dampaknya ke penerbitan NISN. Kalau belum punya NIK valid, NISN-nya nggak akan terbit. Mungkin nambahin dikit sih. Jadi kalau untuk peserta didik baru yang belum pernah memiliki NSN, jadi untuk syarat, jadi NSN itu sebenarnya akan terbit secara otomatis Mbak. Itu untuk tingkat atau jenjang PAUD hingga kelas 6 SD. Nah, jadi PAUD sampai 6 SD itu penerbitan NSN secara otomatis. Tapi syaratnya data peserta didiknya itu harus sudah valid dukcapil. Jadi nggak cuma NIK saja yang harus valid, tetapi data yang lain seperti nama dan tempat tanggal lahir, nama ibu kandung itu juga harus valid semua. Nah, nanti setelah itu valid semua, baru NSN akan diterbitkan secara otomatis. Ini khusus untuk tadi ya, siswa baru atau siswa yang belum pernah memiliki NSN jenjang PAUD sampai kelas 6 SD. Oke, baik. Lanjut ya, Golib Muhammad. Mana tadi ya? Mana tadi? Residu ibu kandung apakah BOS dapat dicairkan? Ini sama ya? Sama-sama. Itu tadi ya. Data dukcapil. Prasetya Ayu Susanti, bagaimana solusi untuk NISN ganda dengan kembarannya? Jadi satu NISN untuk dua orang berbeda. Ya ini harus diatasi dulu ya. Tadi ini juga sudah terjawab sebelumnya. Ada lagi, jika di verbal PD apa? Mau dijawab, Mas? Oke, jawab aja itu. Jadi kalau untuk kasus NSN ganda, satu NSN digunakan oleh dua peserta didik yang berbeda. Kalau yang tadi dijelaskan Mas Musik kan NSN ganda itu kan satu NSN dia terdata di dua sekolah yang berbeda. Tetapi ini satu siswa nih yang sama. Nah, kalau ini kan dua siswa yang berbeda tapi satu NSN. Iya, kembar ya. Jadi biasanya ini banyak ditemui di siswa kembar. Nah, ini kalau nggak salah itu hanya Pusdatin yang bisa menyelesaikan. Jadi kita kasih solusi, kita cari dulu di arsip. Nah, kalau misal kita cari di arsip, ternyata ini dulu waktu di KB udah pernah terbit NSN-nya. Kemudian waktu di TK ini kok NSN-nya jadi satu nih. Nah, kita kembalikan ke NSN sesuai dengan yang ada di arsip. Tetapi kalau di arsip kita memang nggak ada, dari awal dia memang satu NSN digunakan oleh dua peserta didik, nah itu nanti salah satu akan diterbitkan NSN baru. Ya, jadi mekanismenya mengajukan gitu ya? Ya, intinya lapor sih. Lapor ya? Lapor. Via bisa ke dinas, nanti dinas yang menyampaikan ke kita atau melalui ULT Kemendikbud. Ya, kalau sekolahnya mau lapor langsung, kita kan punya kanal ULT ya, bisa lewat email, bisa lewat telepon, bisa lewat Zoom, banyak kanal di unit layanan terpadu. Itu kalau sekolahnya mau tindak lanjuti ke Pusdatin langsung bisa lewat ULT, unit layanan terpadu. Tapi kalau misalkan sekolahnya lebih ingin lebih pasif gitu ya, meminta bantuan dinas, boleh. Karena dinas pendidikan itu kami buatkan WhatsApp group yang isinya Pusdatin sama Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, dan Provinsi.
Jadi mereka bisa langsung menyampaikan permasalahannya lewat WhatsApp group itu teman-teman dinas. Jadi silakan mana yang lebih dipilih, mau lewat ULT gitu ya, laporan langsung lewat sekolah, atau meminta bantuan dinas, nanti dinas yang teruskan lewat WhatsApp group dengan Pusdatin, gitu Mbak. Ya, semoga terjawab. Dari Agus Bisantoso, sebentar. Jika di Verbal PD menu residu ada peserta didik silang merah pada kolom rombel atau sekolah, dan setelah dicek di menu quality control keterangannya status ganda lebih dari satu sekolah. Mohon solusi. Rombel ya? Iya. Pada kolom rombel atau sekolah, dan setelah dicek di menu QC keterangannya status ganda lebih dari satu sekolah. Ya, itu memang kondisinya biasanya itu adalah satu kalau kita bicara lebih teknis itu satu report tapi ditarik oleh dua sekolah, atau itu kalau untuk ganda di dua sekolah ya, satu ID. Tapi ada lagi ganda rombel itu dia terdata atau masuk ke dua rombel yang berbeda. Siswanya satu, tapi dia masuk ke rombel A dan ke rombel B, biasanya gitu. Jadi emang harus ngecek di pendataannya lewat, kalau mau ngeceknya di Dapodiknya. Kalau ya itu tadi lewat aplikasi pendataan itu bisa dicek, nanti kelihatan gandanya di rombel yang mana dengan mana. Itu langsung bisa direvisi mandiri gitu ya, diedit mandiri gitu ya Mas? Kenapa? Bisa diedit secara mandiri gitu? Oleh operator sekolahnya? Memang harus dikeluarkan salah satu, ya maksudnya editingnya atau tindak lanjutnya, salah satunya dikeluarkan. Maksudnya data ganda itu dikeluarkan. Iya. Bisa dilakukan oleh operator sekolah ya? Sekolah, itu memang harus lewat operator sekolahnya, lewat pendataannya. Gitu. Kalau yang khusus yang itu, khusus residu rombel atau residu sekolah, itu pengeluarannya harus dari pendataan Dapodik atau EMIS. Memang tidak bisa lewat aplikasi yang Pusdatin tadi, lewat Verbal PD nggak bisa. Itu harus kembali ke pendataan. Oke, semoga terjawab. Kita lanjut ke Al-Fatah Zebaba. NIK sudah valid di Duscaktil, berbarcode namun masih tidak bisa valid di residu. Iya. Bagaimana? Itu sama sih yang tadi, kasusnya yang tadi Mbak, yang datanya itu belum sampai ke Capil pusat, jadi masih di Capil daerah. Itu memang harus lapor ulang ke Capil daerah, pastikan datanya dikirimkan ke Capil pusat. Tony Hadi Wijaya, sudah saya lakukan pengeluaran data ganda tapi tidak bisa. Tidak bisanya itu. Ya. Harus dicari tahu. Jadi saran aja sih untuk menu pengeluaran siswa tercatat ganda itu kan nanti di menu pada Verbal PD itu kan nanti memasukkan NPSN, NISN, terus kemudian nama peserta didik, kemudian kalau nggak salah tanggal lahir. Nah itu saran. Jadi kalau untuk NPSN itu yang dimasukkan NPSN satuan pendidikan yang menjadi ganda, bukan NPSN sekolah yang mengajukan, tetapi NPSN sekolah yang menjadi ganda. Dan oh ya, ini yang istilahnya saran dari awal. Jadi yang awal banget tuh malah untuk pengajuan pengeluaran siswa tercatat ganda ini yang hanya bisa mengajukan itu untuk sekolah yang siswanya memang benar-benar aktif sekarang. Jadi ada ganda nih sekolah A dan B. Nah siswa ini sebenarnya aktif di sekolah A, sebenarnya aktif di A, tapi dia juga tercatat di B. Nah yang bisa menggunakan menu ini hanya sekolah A atau sekolah di mana siswa tersebut sekarang aktif. Jadi kalau untuk siswa B ingin mengeluarkan siswanya itu dikembalikan ke mekanisme awal, yaitu melalui Dapodik atau melalui EMIS. Itu catatan yang pertama. Terus yang kedua, setelah kelas A, misal tadi contoh kelas A yang bisa mengeluarkan melalui menu ini. Kemudian nanti ketika di kolom NPSN itu dimasukkan NPSN sekolah B tadi, misalnya contohnya. Kemudian dimasukkan NSN dan kemudian nama siswa.
Nah, di nama siswa itu kan di bagian atas itu ada keterangan minimal 3 karakter. Jadi saran saya untuk menuliskan nama siswa itu tidak perlu dituliskan secara lengkap. Jadi yang pertama dilakukan itu pertama dicek dulu profil siswanya, kemudian dicek di quality control. Nanti di quality control itu nanti kan akan muncul siswa ini ganda dengan sekolah mana sih. Kemudian nanti bisa dicek juga penulisan nama siswanya, apakah ada perbedaan di penulisan nama siswa tersebut. Semisal Gunawan di sekolah A dia nulisnya Gunawan Bayu Haji, tapi ternyata di B itu Gunawan Bayu A. Jadi nanti kalau semisal dia ditulis Gunawan Bayu Haji itu pasti akan gagal karena datanya nggak ketemu. Jadi saran saya ditulis nama yang sama, tidak perlu lengkap. Jadi semisal Gunawan, penulisan Gunawan di sekolah A dan penulisan Gunawan di sekolah B itu sama. Jadi nanti ketika melakukan pengajuan cukup dituliskan dengan nama Gunawan saja, itu sudah cukup. Untuk tanggal lahir itu sebenarnya opsional ya Mas ya. Jadi nggak perlu diisi juga nggak apa-apa. Nah, kemudian setelah itu pencarian data. Nanti setelah muncul datanya, nanti kan melampirkan surat keterangan ya. Untuk dokumen itu saran saya melampirkannya surat keterangan aktif dari kepala sekolah yang sudah ditandatangani kepala sekolah dan sudah dicap basah. Nah, itu surat keterangan tersebut itu menerangkan bahwa siswa yang bersangkutan memang sedang atau memang aktif belajar di sekolah tersebut. Gitu. Sebenarnya laporannya bisa macam-macam, tapi kalau saran dari saya lebih baik melampirkan surat keterangan aktif belajar saja. Ini penjelasan bisa diulang kembali nanti ya dalam rekamannya ya, supaya operator sekolah semakin paham. Ya. Kita lanjut ya. Desi Tri Kurnia, apakah data PD yang tidak valid dengan data kependudukan akan menghambat? Oh ya, jelas tadi ya. Dan kenapa menghambat pencairan 2P? Dan kenapa data yang identitasnya yang sudah diproses pada Verval PD selalu muncul kembali? Apa yang suka muncul kembali, Pak? Data yang sudah diproses pada Verval PD selalu muncul kembali. Oh, maksudnya ini mungkin harus bisa jadi sih data gini, data ganda, tadinya ganda mungkin ya, kemudian sudah diproses, sudah jadi tunggal, kemudian keesokan harinya jadi ganda lagi gitu ya. Sebenarnya ini memang harus dipastikan ke sumber datanya. Kayak misalkan gini, ganda di 2 sekolah itu sudah dibikin tunggal, jadi hanya aktif di 1 sekolah saja, tapi esokan hari ketika dicek kok jadi ganda lagi dengan sekolah itu lagi. Nah, makanya ini harus di cross check kembali ke si sumber datanya, sekolah yang sekolah gandanya tadi. Ada kemungkinan di sana masih aktif gitu, mereka aktifkan kembali. Nah, itu yang bikin datanya kembali ganda. Iya, jadi ada yang seperti itu. Maksudnya sekolahnya udah tahu salah, tapi dia malah sinkron lagi, jadi datanya masuk lagi gitu. Bukannya dirapikan gitu. Nah, itu. Jadi gini, kalau kita bicara data ganda, Mbak, cara paling benar sebenarnya adalah kedua operator sekolah ketemu ngobrol. Siapa yang salah? Yang salah ngeluarin data. Udah, itu selesai data gandanya. Jadi hanya aktif di 1 sekolah saja. Itu cara-cara yang paling gampang, cara yang paling benar. Tapi kan kadang operator sekolah yang benar nih udah datang nih. Saya mau konsultasi masalah data ganda siswa ini, tapi ternyata responnya ini berbeda gitu ya. Maksudnya nggak mau diajak ngobrol gitu ya, sudah di requestkan tolong dong keluarkan data ganda di sana, tidak diproses-proses. Nah, makanya tadi Mas Haji udah jelaskan ada cara paksa untuk mengeluarkan data ganda di sekolah lain gitu, tapi memang harus mengunggah dokumen. Cara yang sudah dijelaskan Mas Haji tadi panjang lebar dengan dokumen-dokumennya yang harus dipenuhi tadi. Tapi kalau mau menyelesaikan cara yang paling benar, kedua operator ketemu, terus siapa yang salah ngeluarin data, itu yang paling benar.
Ini komunitas operator sekolah itu terhubung di dalam satu WA group begitu ya? Di semua jenjang atau gimana? Iya. Nah, sebenarnya kalau operator Pusdatin kan ngembangin namanya Jaringan Pengelola Data Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi semua pengelola data itu mendaftarkan dirinya di jaringan ini. Maksudnya adalah supaya bisa saling berkomunikasi, bisa saling melacak ketika butuh konfirmasi, butuh koordinasi. Jadi di sana ada nomor ponselnya, alamat sekolahnya, gitu ya, identitas tentang sekolah, identitas tentang operator, itu ada di jaringan tersebut. Jadi sama pengelola data itu bisa saling melihat nomor teleponnya. Jadi saya di Ciputat gitu misalkan kalau ingin konsultasi atau koordinasi dengan sekolah yang ada di Bogor, saya cukup cari kontaknya di jaringan ini. Saya login, saya cari kontaknya, saya hubungi operatornya. Itu bisa saja menggunakan jaringan pengelola data ini, Mbak, sebenarnya. Iya, jadi aktif saja ya. Ini masih ada pertanyaan nih, lanjut ya Mas. Oke. Anissa Nur Hayati. Untuk identitas yang sudah sesuai data, namun masih termasuk di residu. Ini sama sih pengulangan ya. Tadi sudah dijawab ya di atas ya, nanti didengar ulang. Residu rombel padahal di quality control ya hanya satu-satunya sekolah. Oh ini tadi sudah. Ini tadi sudah. Residu kosong ini sudah. Dari Denny, saya sudah memperbaiki NISN Gandas. Oh ini juga sudah. Sepertinya sudah sih semuanya. Iya, karena biasanya itu aja sih masalah. Iya berputar-putar ya. Ya. Betul. Jadi mungkin bisa diulas kembali, dirangkum apa yang harus menjadi prioritas ini yang segera harus ditindaklanjuti oleh operator sekolah nih sebelum jatuh tempo ya tanggal 31 Agustus ya. Pendidikan harus valid. Ya. Boleh. Supaya tidak terhambat ini. Boleh silakan. Belum recap, mau ditambahin Mas aja dikit. Ya ini untuk tambahan aja sih untuk tadi kan terkait validitas data peserta didik, terutama untuk identitas. Jadi untuk teman-teman operator kan sebenarnya bisa melalui perbaikan melalui verbal PD ya. Jika semisal namanya salah atau tempat tanggal lahirnya salah atau nama ibu kandungnya salah, itu bisa diperbaiki melalui mandiri melalui verbal PD. Nah, tetapi kalau semisal dari awal NIK-nya sudah salah, nah itu teman-teman operator nggak bisa untuk memperbaiki NIK tersebut. Jadi itu berlaku untuk data perbaikan data peserta didik maupun PTK. Jadi kalau semisal dari awal PTK NIK-nya sudah salah, itu yang hanya bisa memperbaiki hanya di Pusdatin. Jadi untuk solusinya seperti tadi bisa melalui lapor ke dinas, nanti dinas yang melaporkan ke kita atau melalui layanan LT tadi. Jadi untuk khusus NIK ya, kalau khusus NIK dari awal sudah salah, itu yang bisa benerin hanya Pusdatin. Ya. Iya. Sebetulnya banyak yang ingin join video langsung ini ya, tapi mungkin waktunya terbatas nih. Ya. Silakan, Mas Bursid. Ya, kalau intinya sih, kalau Pusdatin kami dari sisi substansi data paling merekomendasikan bahwa untuk khususnya untuk teman-teman operator sekolah gitu ya dan operator dinas karena apa ya batas waktu itu setiap program berbeda, jadi sebaiknya teman-teman operator itu memprioritaskan sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau kita sekarang bicara tentang bantuan operasional, udah kita fokus di pendataan sekolah dan pendataan peserta didik. Kita mungkin bisa tahan dulu nih data PTK, nantilah belakangan. Gitu. Kita pilih prioritasnya dulu. Jangan sampai kita ingin sempurna nih. Saya mah mau menyelesaikan semua dulu. Ingin sampai semua baru sinkron, selesai semua baru sinkron. Nah, kalau mau nunggu selesai semua, itu kan
butuh effort besar begitu ya, lebih gitu. Nah, makanya kalau mau kita pilih prioritas saja, kayak misalkan program bantuan operasional, kita pilih ini data apa saja yang jadi syarat. Nah, itu dulu yang kita prioritaskan untuk perbaiki, kita kirimkan ke pusat. Itu untuk apa ya, membagi lot pekerjaan aja sih, biar nggak terlalu capek sendiri jadinya gitu. Jadi karena ini kalau misalkan kita terlalu idealis juga teman-teman operator gitu ya, ingin semua selesai, malah nanti nggak selesai semua, malah nanti pas cut-off-nya belum ada data yang benar-benar bisa dikirim gitu. Itu kan malah lebih repot sih kalau menurut kami. Jadi kalau mau menjelang cut-off ini ya kita prioritas mana dulu nih gitu ya, karena memang ini sangat mendesak dan itu sangat berpengaruh nantinya data valid tersebut ke cut-off untuk bantuan operasional. Itu tadi mungkin yang perlu ditindaklanjuti ya sebagaimana edaran yang Kepala Pusdatin sampaikan gitu ya. Fokusnya di situ aja dulu, izin penyelenggaraan, penyelesaian residu NISN kosong, penyelesaian residu NISN ganda, sama pemutakhiran data identitas. Peserta didik lah kita prioritaskan dulu. Karena untuk program bantuan operasional yang jadi penting adalah data peserta didiknya. Baik. Jadi cut off tanggal 31 Agustus 2023 itu artinya sudah harus tidak ada lagi validasi data per kemarin berarti gitu ya, per 30-nya ya. Sebenarnya ini per tanggal 30-nya ya. Ini Mbak, kalau kita bicara verbal, kita bicara pendataan dapodik, pendataan emis, terus verifikasi validasi data, itu tiap hari dilakukan pun boleh. Tapi kan program itu biasanya pakai data di tanggal-tanggal tertentu. Jadi bukan data live yang dipakai, tapi data cut off gitu ya. Tapi kalau misalkan verbalnya belum selesai hari ini, ya bisa lanjut besok. Bisa lanjut besoknya lagi, artinya verbal itu perbaikan data bisa kapan saja. Tapi kan program nggak bisa nunggu. Kayak misalkan bicara program BOS, perbaikan datanya setelah tanggal 31. Ya percuma saja karena cut off-nya di tanggal 31. Kalau mau ya itu tadi prioritasnya nih. Kalau 31 Agustus ya kita selesaikan dulu peserta didik sebelum 31 Agustus. Tapi kalaupun misalkan terlewat ya perbaikan tetap bisa dilakukan setelahnya. Tapi itu tetap tidak akan masuk jadi data program. Itu. Ya artinya kalau mau masuk ke data program paling lambat itu berarti 30 ya? 30 masih ya? Ya, 31 Agustus ya, kalau sejauh ini ya. Tanggal 30? Maksudnya tanggal 30 masih aman ya? Ya, masih. Ya. Karena cut-off-nya kan 31 ya. Oke, tanggal 30? 2359 ya. 2359, oke baik. Baik, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini sudah mendapatkan pendampingan, sudah di warning ya, H- berapa ini ke tanggal 31, segera bisa ditindaklanjuti dan aman semuanya satuan pendidikan di seluruh Indonesia yang masih punya data-data residu yang masih mungkin belum selesai, ini perizinannya bisa segera diurus begitu ya. Jadi semuanya bisa mendapatkan dana BOSP sesuai dengan jumlah rombelnya dan juga jumlah peserta didik di satuan pendidikan masing-masing. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk dua narasumber hari ini dengan Mas Mursid Triasmanto dan Mas Bayu Aji, staf data dan statistik pendidikan Pusdatin Kemendikbudristek. Semoga menjadi amal ya untuk apa yang sudah dibagikan hari ini. Ya, tetap kompak teman-teman di data pendidikan. Melayani ini ya, semua kebutuhan pendidikan ini di satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Kami pamit, kita akan putar ulang bagi semua operator sekolah yang ingin mendengarkan lebih jelas lagi ya, apa yang sudah disampaikan. Selamat siang, terima kasih Mas Mursid Malaji. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.